Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sampai tanggal 27 Mei mendatang kawan, belum ada turnamen besar yang akan kita jumpai. Sambil menunggu itu kawan, kita akan ulas beberapa game yang terjadi di Title Cup atau Title Tuesday, terutama permainan Magnus Carlsen atau permainan Nakamura ataupun permainan Grandmaster kuat lainnya kawan, macam Dani Dupop mungkin. Atau requestan kalian, silahkan kalian tulis di kolom komentar apakah permainan engine kawan. Tadi saya cek juga di TCEC ada beberapa game yang bagus dari permainannya Lila J0 versus Stockfish di Super Final Season ke-26 kawan. Tapi sementara kita akan ulas permainan Magnus lagi kawan. Kemarin sudah kita lihat permainan Magnus Carlsen yang kalah. Nah di sesi awal kawan, Magnus Carlsen ini menempati posisi ke-8 kawan. Sedangkan untuk sesi akhirnya Magnus Carlsen menempati posisi ke-39. Sangat dalam posisinya Magnus di sesi akhir karena Magnus Carlsen tidak bermain pada game kedua dan sempat mengalami 2 kali kekalahan kawan. Pada game ke-6 kalah oleh Edin Bakot dan game ke-11-nya game terakhir Magnus Carlsen juga dibombardir, diobrak-abrik oleh Josh Pem si manusia engine kawan. Nah permainan Magnus Carlsen yang akan kita ulas ini saya pilih permainan di game ke-6 sesi akhir saat melawan Grandmaster senior asal Prancis Edin Bakot. Nah, Magnus pegang hitam. Edin Bakot mengawali dengan pion E4. Magnus dengan sisir defense pion C5. Setelah kuda F3, Magnus dengan pion D6. Nah, di sini kawan tidak dengan pion D4 tapi dengan gajah B5 skak. Kanal attack atau variasi Moskow dari sisir defense. Nah, seperti biasa kawan, pilihan utama tentu blokade dengan gajah menantang pertukaran terjadi baku hantam di petak D7 ataupun menahan diri dengan pion C4 atau pion A4 kawan, atau blokade dengan kuda ke petak D7 atau kuda C6 pilihan ketiga. Tapi ada juga loh kawan, di database-nya chess.com ada yang memainkan menteri ke petak D7, itu pun di event resmi kawan. Ya tentu saja kawan, putih menang sikat. Ada juga yang menahan diri, tidak langsung sikat, bermain dengan pion C4, blokade dengan kuda C6, atau ada juga yang memainkan balasan dengan pion G6, tetap menawarkan menteri kawan. Tidak masuk akal, jadi tak perlu kita bahas. Jangan kalian tiru. Oke, Magnus memilih pilihan kedua dengan kuda D7. Nah, Edin Bakot rokade. Kemudian Magnus dengan pion A6. Di sini gajah D3. Pilihan utama, respon dari pion A6. Pilihan kedua, bertukar. Gajah sikat kuda D7, ambil balik dengan gajah kawan, kemudian dobrak petak pusat dengan pion D4, baku hantam petak D4 seperti biasa. Nah selanjutnya ada pion E5, menteri mundur ke D3, pion H6. Itulah jalur pertukaran dengan gajah ambil kuda D7 jika ada serangan pion A6. Pilihan utama dipilih oleh Edin Bakot dengan gajah D3, nanti pion C3, gajah mundur, baru pion D4 kawan. Magnus melanjutkan pengembangan kuda G ke F6, benteng E1, perkuat lajur pusatnya. Nah, Magnus bermain dengan Viacento dengan pion G6, gajah G7, rokade di langkah berikutnya, pion C3. Tapi Magnus tidak dengan gajah G7, ya mestinya standarnya, langkah prinsipalnya ya gajah G7, rokade di langkah berikutnya kawan, amannya bagi hitam. Magnus memilih ekspansi pion-pion sayap menterinya dengan pion B5. Ditantang dengan pion A4 kawan oleh Edin Bakot, ditolak Magnus dengan pion C4. Langkah kesalahan ternyata pion B4 yang lebih kuat menurut engine. Baku hantam petak B4, mungkin putih akan memblokade lajur A agar tidak terkoneksi kawan dua pion ini. Nah gajah G7 bisa dilanjutkan oleh hitam. Atau mungkin gajah mundur ke petak C2, gajah G7, maksudnya gajah B7 diikuti dengan pion A5. Silakan kalian pilih urut-urutan yang ditawarkan oleh Stockfish seperti itu. Pion B4 ternyata yang lebih kuat ketimbang pion C4. Gajah C2, gajah B7 kawan. Pilihan keduanya gajah gelap. Pilihan terkuat memang gajah terang terlebih dahulu. Nah, Edin Bakot membuka lajur A. Pion A pukul pion B5, ambil balik, kemudian benteng diluncurkan, pertukaran di petak A8, ambil balik menggunakan gajah oleh Magnus Carlsen. Kemudian kuda A3 serang pion kawan. Ada menteri B8. Edin Bakot menawarkan pertukaran pion D3. Buka akses bagi gajah gelap untuk berkembang juga. Magnus Carlsen menerimanya. Atau dengan langkah gajah G7 kawan. Tapi ya mengorbankan pion. Magnus pion C pukul pion D3. Ambil balik menggunakan menteri. Double attack kawan. Kalau menggunakan gajah ada double attack di sini juga.
Tapi mungkin dilepas oleh Magnus, gajah G7, rokade mungkin di langkah berikutnya tetap melepaskan pion. Menggunakan menteri Edwin Falcott untuk tetap menyerang pion. Apakah dengan gajah C6 pertahankan pion, pion B4 akan dimainkan oleh putih kawan. Nah, Magnus tidak ingin mempunyai kelemahan pion yang terpisah sendirian di sisi menteri, dia adu pionnya. Pion B4 diterima, ambil balik oleh menteri. Nah, ada gajah D2 dari Edwin Falcott serang menteri kawan. Stockfish menyarankan kuda ini bergerak ke petak B5 dengan tujuan skak garbuan pada raja pada gajah. Kalau kalian antisipasi dengan menteri ke petak C5 ini kawan, baru kalian serang menteri. Menteri mundur, aktifkan benteng. Aktivitas perwira kalian sangat bagus kawan. Kemungkinan di posisi ini kawan, hitam akan respon, gajah akan dikorbankan. Sikat oleh benteng. Inilah pengorbanan yang dipilih oleh hitam menurut Stockfish kawan. Tapi dengan gajah D2, sayangnya Magnus Carlsen salah memilih petak kawan. Dia mundur langsung petak B8 ke petak B7 saja untuk menekan pion pusat ini. Tapi memilih mundur ke petak B8, ada gajah A4, kunci kuda, pin kuda, dan benteng juga mengikuti di lajur yang terbuka penuh ini kawan. Kuda juga siap lompat, nanti didukung oleh bentengnya di lajur J. Magnus kehilangan tempo kawan untuk kembangkan gajah. Kalau sekarang kembangkan gajah, dia akan dorong pion E5-nya. Berlanjut nanti tekanan pada kuda D7. Magnus terlebih dahulu hentikan dengan pion E5, langkah bagus. Masalahnya ada kuda petak C4, tekan pion. Kalau gajah berkembang ke petak G7, maka pion jatuh. Magnus gajah ke petak E7 saja. Tapi juga memberikan kesempatan gajahnya Edwin Falcott untuk menusuk diagonal gelap ini kawan agar tidak bisa rokade. Oh ya, tadi saya sempat kelewatan kawan untuk menganalisa posisi ini. Saat ada gajah D2 ini, kenapa Magnus tidak ambil pion kawan? Kenapa? Padahal kan ada petak yang bisa dipilih oleh menteri nanti kalau ada serangan benteng. Ya, memang bisa. Menteri ke sini masih aman kawan. Tapi bahayanya di sini kawan. Coba lihat, bahaya sekali. Ini tadi yang sempat saya lewatkan, maaf. Langsung saja kita skip di langkah-langkah yang tadi kawan dengan gajah H6. Magnus sudah tidak bisa rokade kawan. Begitu cepat Magnus kolaps hanya dengan 16 langkah saat menterinya tadi mundur ke petak B8 ini. Kolaps kawan dengan adanya gajah ke petak A4, perasa kuda di D7. Kemudian diikuti kuda, lompat ke petak C4 ini kawan. Gajah E7, gajah 6, Magnus menteri B4, pion B3, jaga dua perwiranya kawan. Kemudian raja bergeser ke petak D8 menghindari pin. Apa yang mesti dilakukan oleh putih di sini? Gajah D2, serang menteri. Menteri mundur lagi ke petak B8, diikuti langkah kuda bergerak ke G5, serang pion. Backup, raja hanya bisa mondar-mandir. Posisi raja masih dalam posisi kena pin. Bagaimana jika di backup dengan benteng saja? Menteri akan bergeser ke petak H3 kawan. Giliran menyerang di sisi raja. Kalau kalian dorong pion ini kawan, berikutnya gajah ini bisa bergerak ke petak A5 skak. Sudah memang dalam posisi yang kolaps kawan. Magnus Carlsen tidak bisa lagi. Dengan benteng pun digeser juga percumi. Raja bergeser ke E8, pilihan terbaiknya. Dan menteri ke petak H3 kawan untuk menekan kuda di sini. Yang terkuat memilih bergeser ke petak F3 saja. Pion H6 untuk usir kuda kawan. Magnus memilih menteri ke petak B7 dan dimanfaatkan dengan langkah kuda ambil pion D6 skak garbuan pada menteri. Harus disikat, tapi dia kehilangan kuda di petak F6. Menteri ambil kuda F6. Di sini Magnus Carlsen sepertinya kehabisan waktu kawan. Dan Edwin Falcott masih mempunyai 37 detik. Tidak biasanya Magnus Carlsen bermain lambat kawan. Memang sudah dalam posisi kalah, terkadang saat kita dalam posisi terdesak, kita membutuhkan waktu yang banyak untuk berpikir. Benteng dalam ancaman, gajah dalam ancaman, pion dalam ancaman. Silakan kalian lanjutkan sendiri. Kuda tidak bisa bergerak, posisinya kena pin. Sudah kolaps kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dan ide-ide Edwin Falcott tadi untuk melumpuhkan permainan Magnus Carlsen bisa kalian tiru kawan.
Magnus kolaps saat di langkah ke-16 saat menterinya mundur tadi ke petak B8 dan hancur di langkah ke-25. Kehabisan waktu pula. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.